Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar dan beribadah dari rumah. Nah, pagi ini bagi yang belum sholat duha, silakan sholat duha dulu dan jangan lupa tilawahnya. Simak baik-baik video pembelajaran kali ini ya. Semoga semuanya nanti bisa memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Luruskan niat, semangat belajar. Insya Allah kita bisa. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada antum. Kita masuk ke tema 3, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Baik, globalisasi itu adalah penyebab dari berbagai perubahan ya, berbagai perubahan yang ada di dunia. Semua tidak terbatas. Kita bisa mengakses informasi dari mana saja, kapan saja dengan menggunakan gadget atau laptop yang kita punya. Dan kita juga bisa bertukar informasi melalui Instagram, Facebook, Twitter, email dan lain sebagainya. Jadi tidak ada batas antara manusia di belahan dunia manapun karena kita bisa terhubung dengan bantuan akses internet. Nah, jadi perubahan globalisasi atau proses globalisasi itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ada 3 yang utama, yaitu internet, majunya jaringan internet, majunya telekomunikasi, dan majunya transportasi. Jadi orang mau kemana saja sekarang lebih mudah aksesnya karena ada pesawat. Ya, jadi globalisasi itu sangat mudah masuk ke suatu wilayah. Nah, globalisasi seperti yang sudah antum pelajari itu menimbulkan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari fokus pembelajaran IPA. Jadi listrik itu memiliki peran penting dalam arus globalisasi ya. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang listrik, kita akan mempelajari dulu pengertian energi listrik ya. Energi listrik itu berasal dari sumber energi listrik, di mana sumber energi listrik itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Ibu ulang, sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, di slide ini dijelaskan ada, kalau antum juga bisa lihat di buku, ada 5 sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai, yang kedua akumulator atau aki, yang ketiga ada dinamo, yang keempat ada generator, dan yang kelima ada sel surya atau sel surya matahari ya. Nanti Ibu akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ada baterai. Baterai seperti yang digambar, ada kutub positif dan ada kutub negatifnya. Jadi baterai ini merupakan salah satu sumber arus listrik yang di dalamnya terdapat bubuk kimia kering atau biasa disebut juga dengan elemen kering ya. Jadi baterai itu termasuk disebut dengan elemen kering. Nah, apabila kutub positif dan kutub negatifnya dihubungkan, maka lampu dapat menyala. Dan kutub positifnya itu terbuat dari bahan tembaga, sedangkan kutub negatifnya terbuat dari seng. Nah, penggunaannya itu contohnya adalah lampu senter, radio, jam dinding, dan lain sebagainya. Itu menggunakan baterai ya. Selanjutnya ada dinamo. Dinamo ini adalah sumber arus listrik yang terdapat magnet dan kumparan. Nah, kumparan itu adalah lilitan tembaga yang disusun secara teratur. Arus dapat mengalir apabila kumparan pada dinamo itu berputar pada medan magnet. Nah, pada peristiwa ini terjadi perubahan
energi gerak menjadi energi listrik. Nah, jadi contoh penggunaannya itu adalah lampu dan klakson sepeda. Nah, selanjutnya adalah akumulator atau aki. Jadi akumulator itu adalah sumber listrik yang di dalamnya terdapat cairan bahan kimia yang disebut dengan asam sulfat atau H2SO4. Yang kalau baterai disebut dengan elemen basah, maka aki disebut dengan baterai itu disebut dengan elemen kering, kalau aki disebut dengan elemen basah karena bahan kimianya berbentuk cairan berupa asam sulfat. Penggunaannya itu adalah pada sepeda motor dan mobil. Ini apabila kutub positif dan kutub negatif dihubungkan, maka arus dapat dihubungkan. Maka arus dapat mengalir sehingga lampu pada klakson mobil atau motor dapat menyala. Selanjutnya, generator. Generator listrik adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak, ya. Jadi energi gerak itu diubah menjadi energi listrik. Itu biasa digunakan pada pembangkit tenaga listrik. Itu tenaga air. Jadi air yang ada di sungai itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. Uap atau tenaga angin. Contohnya PLTA Jatiluhur. Jadi PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi tenaga air pada sungai, pada waduk di sana digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi listrik yang disimpan pada generator utama. Lalu energi listrik itu dialirkan ke tempat-tempat terdekat atau rumah-rumah warga ataupun tempat-tempat industri, ya. Selanjutnya sel surya matahari. Sel surya matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Energi matahari berupa energi panas dan cahaya itu karena perubahan teknologi diubah menjadi energi listrik. Nah, alat yang mampu mengubah energi listrik itu disebut dengan sel surya. Jadi yang antum lihat di gambar ini adalah sel surya, ya. Sel surya ini menangkap energi matahari lalu menyimpannya pada elemen listrik. Nah, energi tersebutlah yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Biasa digunakan untuk kalkulator, mobil tenaga surya, bisa digunakan di rumah-rumah juga, atau stasiun di luar angkasa, lampu lalu lintas itu juga bisa menggunakan sel surya matahari. Nah, arus listrik sampai ke rumah kita itu berasal dari distribusi listrik yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik. Nah, energi listrik disalurkan melalui saluran transmisi dan distribusi yang biasa disebut dengan instalasi penyedia listrik. Nah, generator itu adalah alat yang digunakan atau alat yang digerakkan oleh turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik dari bentuk energi gerak seperti yang udah Ibu jelaskan. Energi gerak itu diubah menjadi energi listrik. Nah, ini energi-energi yang bisa diubah itu diubah menjadi energi listrik itu adalah air pada PLTA, gas pada PLTG, uap pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, diesel pada PLTD, panas bumi pada PLTP, dan nuklir pada PLTN. Nah, ini adalah proses penyaluran distribusi energi listrik. Jadi dari pembangkit tenaga listrik itu dialirkan ke transformator atau trafo step up, di mana pada tahapan ini tegangan dinaikkan, lalu disalurkan ke transmisi, lalu diturunkan lagi pada transformator step down, diturunkan tegangannya karena di situ sudah banyak rumah-rumah sehingga tidak tidak menimbulkan risiko, lalu dialirkan lagi ke konsumen komersil atau industri, lalu dialirkan lagi ke transformator, lalu ke rumah-rumah. Oke anak-anak, tadi sudah dijelaskan berbagai sumber energi
listrik ya. Tadi ada apa macam-macam ya, ada energi surya, ada angin, ada generator dan sebagainya. Dan ini adalah sumber energi. Dari beberapa sumber energi tersebut ada yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya ini selaras dengan Quran surat Al-Isra ayat 27, di mana di sana dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, melalui ayat tersebut ya, Quran surat Al-Isra ayat 27, Ananda kita diajak untuk melakukan penghematan energi. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa energi itu ada yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kemungkinan untuk habis itu akan ada dan sangat besar kemungkinannya. Nah, oleh karenanya kita diminta untuk melakukan penghematan ya. Semoga Ananda bisa memahaminya. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.